orang yang semakin dicintai Allah karena ibadahnya semakin benar, itu bukan berarti dia kehilangan ujian cobaan. Para nabi bisa salwa lihat, ada yang sakit seperti Nabi Ayub, ada ya keturunan Nabi Muhammad sendiri. Saya pernah ceritain di sini tentang Imam Hussein, taat ibadah dan sebagainya, tapi ya kalah perang. Salah satu tanda sukses seseorang adalah dia menyerahkan pilihan apapun yang dia lakukan kepada Allah, bukan kepada keinginannya sendiri. Setelah pemilihannya diserahin kepada Allah, untuk mengerjakannya dia taat sama halal haram, gitu ya. Ini halal dikerjain, haram dia tinggalin. Dan juga berserah kepada kuasanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak mengandalkan kepintaran dan kemampuan dirinya. Jika dia sudah melakukan itu, maka dia sudah berhasil. Walaupun pada kenyataannya dia gagal. Berbeda dengan orang yang masih mendahulukan egonya, mendahulukan hawa nafsunya untuk memilih perbuatan tertentu, memilih arah tertentu. Kompas perjalanan hidupnya itu masih serba pertimbangan keinginannya sendiri. Walaupun dia berhasil, saya ingin jadi rektor. Kalau sudah jadi rektor, nanti saya ingin jadi menteri. Kalau sudah jadi menteri, saya ingin jadi presiden. Semuanya untuk apa? Misalnya semuanya hanya untuk gengsi pribadi. Walaupun saya berhasil, tapi karena motifnya bukan ketaatan kepada Allah, itu nggak bisa disebut sebagai berhasil. Kemudian itu asumsinya salwa kalau taat ibadahnya ini benar-benar ya. Tapi kan kita bisa asumsikan yang lain di sini. Itu taat ibadahnya sebenarnya nggak tulus, kosmetik lah gitu ya, hiasan yang dipakai atau kedok yang dipakai untuk menipu orang juga itu bisa. Allah itu janjinya tidak akan diingkari. Jazaa'an bima kanu ya'malun tuh di surah Al-Waqi'ah ada. Kemudian di surah Ar-Rahman juga ada. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan kenikmatan akhirat itu sebenarnya sudah Allah berikan juga di dunia. Wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihah. Orang yang ingin bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, maka dia harus mengerjakan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Liko dengan Tuhan itu kapan? Kita mungkin bakal menganggap bahwa berjumpa dengan Tuhan itu ya di akhirat. Tapi sebenarnya liko dengan Tuhan itu sudah terjadi sejak kita taat ibadah, sejak kita beramal soleh itu. Saat kita sholat, kita sedang liko dengan Allah, ngaji dengan Allah. Kemudian ibadah dalam arti luas juga semuanya sedang liko dengan Allah. Gitu. Jadi sudah kita rasakan manisnya segala janji itu sejak di dunia.